Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa al-Karim khatamul anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Saudaraku, sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada, setelah dua pertemuan awal kita membahas tentang sekilas asal-usul bangsa Arab dan dari mana Rasul secara silsilah garis keturunan, yang itu adalah dari Nabi Ismail. Maka pada kesempatan yang singkat ini kita mencoba untuk mulai masuk ke dalam cerita awal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa beliau sudah menjadi Rasul, beliau pernah mengatakan, "Aku dilahirkan dari dua orang yang disembelih." Saya ulang, pernyataan ini terekam dalam tinta sejarah, yaitu aku dilahirkan, kata Nabi, dari dua orang yang disembelih. Tentu kita bertanya, apa maksud ungkapan Rasul bahwa beliau adalah lahir dari dua ayah, dua orang yang disembelih? Yang pertama adalah itu dinisbatkan kepada ayah anda sendiri, Abdullah bin Abdul Muttalib, bahwa ayah beliau pada suatu cerita, suatu kisah dalam kitab-kitab sirah itu diabadikan bahwa pada saat kakek beliau Abdul Muttalib hanya saat itu masih punya satu anak, lalu bernazar kalau anaknya diberikan Allah sampai berjumlah 10, maka dia bernazar akan dikurbankan satu. Maka dengan izin Allah, karunia Allah, Abdul Muttalib pun diberikan anak sampai 10. Maka untuk memenuhi nazar, maka harus ada satu orang yang dikorbankan. Bangsa Arab salah satu karakter yang positif adalah pantang mundur, pantang mengingkari janji. Maka itulah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, begitu sudah dibawa ke tempat yang biasa mereka untuk memberikan korban untuk kesembahan mereka, maka dengan cara diundi, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Sampai 3 kali yang keluar adalah nama Abdullah. Usia Abdullah saat itu masih sangat remaja. Maka begitu mau dikorbankan, mau tidak mau, rela tidak rela, meski Abdul Muttalib sangat dan begitu mencintai Abdullah, perangainya, perawakannya, fisiknya dan lain segala macamnya, anak yang cukup dicintai dan disayangi oleh Abdul Muttalib. Tapi kalau sudah masalah nazar dan itu yang keluar namanya, maka Abdullah pun harus dikorbankan dengan cara disembelih. Lalu singkatnya adalah ada keluarganya yang tidak begitu menerima ritual ini dengan pernyataan yang cukup logis dan rasional. Paman-pamannya mengatakan, atau anak-anaknya yang lain, atau saudara-saudara yang lain mengatakan, apakah engkau ingin membuat suatu ritual, suatu kebiasaan yang nanti akan diwariskan oleh orang yang kemudian hari, yaitu menyembelih anak-anak mereka karena janji, karena nazar? Maka mereka, Abdul Muttalib pun menerima
pertimbangan itu dan mereka datang kepada dukun pada saat itu atau peramal yang dipercaya bisa memberikan solusi pada saat itu. Maka usulan dari dukun atau peramal ini bahwa silahkan buat satu undian yang dimana ada 2 nama yang akan dimunculkan. Yang pertama nama Abdullah, yang kedua adalah onta. Maka ketika itu dilakukan undian, kalau misalnya nama yang keluar adalah Abdullah, maka diganti dengan 10 ekor onta. Terus dilakukan itu sampai nanti yang keluar nama onta, baru dihentikan undian itu. 2 kali nama Abdullah lagi, akhirnya diganti lagi dengan 10 ekor onta. Terus 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali yang keluar adalah nama Abdullah. Sehingga genaplah 100 ekor onta. Karena hitungannya 10 kali undian. Dengan izin Allah undian yang ke-11-nya yang keluar adalah nama onta. Sehingga 100 ekor onta menjadi tebusan jiwa dan raga Abdullah, ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan bahwa beliau adalah lahir dari orang yang disembelih. Yang pertama. Adapun yang kedua, tentu nisbatnya kepada Nabi Ismail. Dan ini tidak asing lagi bagi kita bahwa peristiwa Nabi Ismail tentang perintah dan ketaatan yang akan disembelih itu, Nabi Ibrahim bersiap, namun dengan izin Allah diganti dengan seekor binatang. Walaupun dua-duanya tidak jadi, baik Nabi Ismail maupun Abdullah, sama-sama mengungkapkan peristiwa. Yang pertama soal ketaatan, yang kedua adalah soal nazar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan pernyataan Nabi bahwa beliau berasal dari 2 orang yang disembelih. Satu adalah ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, yang kedua adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Lalu itulah kisah di mana peristiwa di mana ayahanda beliau Abdullah bin Abdul Muttalib dicatat dalam sirah nabawiyah sebelum menikah dengan Aminah. Lalu nanti ketika sudah menikah dengan Aminah di usia 20 tahun atau 23 tahun, ada yang mengatakan 24 tahun, dan tidak terlalu jauh berbeda antara jarak Abdullah dengan Aminah, dan dua-duanya dari jalur yang bagus, ya, sama-sama Quraisy, baik itu Abdullah maupun Aminah. Dan nanti kita akan membahas bagaimana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 menit sirah yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.